Sebuah analisa yang dikemukakan Jerry Sumampo, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia, menarik perhatian. Dilansir berita1.com, Jerry memberikan prediksi soal perkembangan politik Indonesia di tahun depan. Tahun 2021 pemerintah akan semakin kuat, sebaliknya oposisi tidak akan tambah kuat, ujar Jerry. Kehadiran oposisi pada 2021 akan sama saja seperti pada 2020. Dalam artian, oposisi tidak akan menjadi besar, karena publik bisa membaca gerakan mereka. Sementara itu, pemerintahan Presiden Jokowi memang ingin terus merangkul lawan politiknya. Pihak oposisi sepanjang tahun 2020 belum berpihak ke masyarakat. Oposisi tampil lebih banyak berjuang untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan ekonomi. Oposisi yang hadir bukan oposisi murni, bukan oposisi genuine untuk kepentingan rakyat banyak. Lebih banyak bicara kepentingan mereka dan kekuatan ekonomi mereka, kata Jerry. Inilah maksudnya yang bisa dibaca oleh publik sehingga tidak membesarkan oposisi. Menurut hasil analisa ini benar, lihat saja kondisi oposisi, PKS dan Demokrat. Apapun yang mereka serukan tidak pernah bikin gelombang di masyarakat. Setiap ada suara dari PKS dan Demokrat tidak mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Paling juga di-endorse oleh para buzzer di media sosial. Namun dengan mudah dibantah oleh para netizen pendukung pemerintah, maupun oleh jajaran pemerintah anak buah Presiden Jokowi yang ada, baik PKS maupun Demokrat terkesan mencari-cari celah di berbagai momen. Misal soal kebijakan lockdown dalam menghadapi pandemi dan terkait dengan kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi. Akan sulit untuk menemukan kontribusi PKS dan Demokrat terhadap pembangunan nasional dan penanganan pandemi COVID-19. PKS selalu mengkritik segala langkah pemerintah, tapi dicueki pemerintah, karena ada semacam ketentuan non-formal bahwa jika tidak disetujui oleh PKS, maka itulah jalan yang benar. Sementara Demokrat, ada beberapa berita di media sosial Demokrat ikut menangani pandemi, mungkin menyumbang di sana-sini. Kadernya beberapa kali sok mengkritik kebijakan pemerintah, tapi ketumnya, AHY, nampak bermanuver mendekati pemerintah. Mungkin ingin dikasih jabatan menteri, tapi tidak kesampaian. AHY juga mendekati Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mungkin mau ngajak kolaps di 2024, jadi rancu dan lucu, menunjukkan kelemahan Demokrat ketimbang kelebihannya. Sedangkan Presiden Jokowi, di tengah pandemi yang dahsyat masih harus menghadapi berbagai serangan pengacau perusuh dan selalu jadi objek tuntutan pemakzulan di setiap aksi demo yang digelar. Belum lagi banyaknya teroris aktif yang untungnya berhasil ditangkapi oleh tim Densus 88. Belum lagi para kampret dan kadrun yang tidak jera-jeranya membuat ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi. Sementara Presiden Jokowi dan jajarannya keringetan tiap hari mikirin yang terbaik buat rakyat. Para elit politik malah mengobok-obok suasana, memancing di air keruh, ikut mengglorifikasi sosok Rizik Syihab yang berusaha ditarik agar jadi satu level dengan Presiden Jokowi. Kebayangkan begitu banyak yang harus dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Tentu saja Presiden Jokowi sudah siap dengan segala tantangan, rintangan, dan halangan. Dengan segala macam akal bulus lawan, tidak gerasa gerusu, tidak mau buang-buang energi ngurusin segala macam hal receh seperti ujaran kebencian yang kerap dibikin para kadrun dan kampret. Ex-lawan di Pilpres 2019 bahkan dirangkul dan sekarang menjadi para menteri yang membantu Jokowi. Sedangkan Fadlizon dan Fahri Hamzah dapat bintang. Tentu tidak semua lawan dirangkul. Sebangsanya PKS dan Rizik, enggak lah. Demokrat, no. Hasil kerja pemerintahan Presiden Jokowi sudah kita nikmati bersama. Disadari ataupun tidak, saya tidak bicara soal pembangunan infrastruktur yang sangat nampak di depan mata, melainkan kestabilan ekonomi di kala dahsyatnya pandemi COVID. Orang-orang masih bisa jualan di pasar, yang beli juga masih ada. Suasana gotong royong makin bersemi, para tetangga saling tolong, buat warga yang butuh makan dan yang lagi isolasi karena kena COVID. Bantuan dari pemerintah pun mengalir, walaupun masih perlu disempurnakan distribusinya. Bangsa ini tidak gampang menyerah karena punya pemimpin yang sederhana, tidak baperan dan selalu bekerja buat rakyat. Dalam menghadapi para perusuh, Presiden Jokowi juga memberikan tontonan menarik buat kita. Tentunya terkait kepulangan Rizik dan berbagai sepak terjang FPI, serta para elit politik yang memanfaatkan keberadaan Rizik atau FPI untuk kepentingan mereka sendiri. Cara Presiden Jokowi menanganinya sangatlah telat, bikin para elit politik itu terkaget-kaget dan bohir di belakang Rizik pun mundur teratur. Memikirkan strategi baru mungkin. Perkembangan terakhir menjelang akhir tahun ini terutama soal Rizik dan FPI memang mendapatkan banyak apresiasi dari rakyat, makin menguatkan posisi Presiden Jokowi. Para lawan yang nampak maupun yang tidak nampak jadi keok, ciut, dijamin masih terkaget-kaget ketika tahun berganti baru. Kondisi keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik. Perayaan Hari Natal berlangsung khusyuk dan damai. TNI dan Polri solid, mendukung Presiden Jokowi dan menjaga rakyat. Suara oposisi tak ada bedanya dengan suara ayam minta makan. Berisik di media tapi nggak ngaruh. Presiden Jokowi membuat rakyat merasa makin kuat menghadapi segala tantangan baru di tahun baru. Siap dan terus optimis.